Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi hari ini bersama saya Nek Mawati. Bagaimana nih kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak tahu tidak hari ini kita belajar tentang apa? Ya benar, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dan disiplin pada proses pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Ingat ya anak-anak, kalian isi absen yang telah ibu sediakan. Terus kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan terlebih dahulu, kita harus tahu dulu nih, apa sih materi persyarat untuk hari ini? Apakah kalian tahu? Ya benar, hari ini materi persyaratnya adalah persamaan nilai mutlak, yang mana minggu kemarin kalian sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak. Langsung masuk ya ke pembahasan kita. Apa sih itu pertidaksamaan nilai mutlak? Apakah kalian sudah pernah mendengar atau kalian sudah pernah belajar? Nah iya benar, pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak yang mana variabel itu berada di dalam tanda mutlak. Pertidaksamaan itu berbeda dengan persamaan. Karena apa? Persamaan itu tandanya adalah sama dengan. Kalau pertidaksamaan itu tandanya adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, dari pertidaksamaan nilai mutlak tadi atau pengertian yang ibu sampaikan tadi, apakah kalian paham? Oke, kita lanjut ke bentuk-bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk-bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah ketika mutlak AX plus B kurang dari C, maka penyelesaiannya adalah negatif C kurang dari AX plus B kurang dari C. Itu juga berlaku untuk kurang dari atau sama dengan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan diberikan mutlak 2x dikurang 1 kurang dari 7, maka penyelesaiannya adalah negatif 7 kurang dari 2x kurang dari 7, negatif 7 kurang dari 2x dikurang 1 kurang dari 7. Nah, yang ingin kita carikan nilai x-nya, maka semua ruas kita tambahkan 1 terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah negatif 6 kurang dari 2x kurang dari x. Di situ kan masih ada 2x yang ingin kita carikan 1x, maka semua ruas kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah negatif 3 kurang dari x kurang dari 4. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x dikurang 1 kurang dari 7 adalah negatif 3 kurang dari x kurang dari 4. Contoh yang kedua, ketika mutlak 5x plus 1 kurang dari atau sama dengan 16, maka penyelesaiannya adalah negatif 16 kurang dari atau sama dengan 5x plus 1 kurang dari atau sama dengan 16. Sesuai yang ibu katakan tadi, kita ingin mencari nilai x-nya saja, maka semua ruas kita kurangkan dengan 1 terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah negatif 17 kurang dari atau sama dengan 5x kurang dari atau sama dengan 15. Sesuai yang ibu katakan juga kan, yang ingin kita cari adalah nilai x-nya, maka semua ruas kita bagi dengan 5 dan hasilnya adalah negatif 17 per 5 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 3. Nah, dari persamaan mutlak 5x plus 1 kurang dari 16 kurang dari atau sama dengan 16 adalah negatif 17 per 5 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 3. Kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu dimana ketika mutlak AX plus B lebih dari C, maka penyelesaiannya adalah yang pertama AX plus B kurang dari negatif C, dan yang kedua adalah AX plus B lebih dari C.
maka itu berlaku juga untuk tanda lebih dari atau sama dengan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Untuk bentuk pertidaksamaan yang kedua adalah ketika mutlak AX plus B lebih dari C, maka penyelesaiannya adalah AX plus B kurang dari negatif C atau AX plus B lebih dari C. Itu juga berlaku untuk tanda lebih dari atau sama dengan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Ketika mutlak X dikurang 1 lebih dari 3, maka penyelesaiannya adalah X dikurang 1 kurang dari negatif 3 atau X dikurang 1 lebih dari 3. Kita selesaikan satu persatu ya, dimana ketika X dikurang 1 kurang dari negatif 3, maka X-nya adalah kurang dari negatif 2. Terus ketika X dikurang 1 lebih dari 3, maka X-nya adalah sama dengan 4. Maka hasilnya adalah X lebih dari 4. Kita masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu ketika kuadrat mutlak A lebih dari kuadrat mutlak B, maka penyelesaiannya adalah A plus B dikali dengan A negatif B, yaitu lebih dari 0. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Ketika diberikan mutlak 2X kurang dari 3 lebih dari mutlak X dikurang 8, maka mutlak 2X dikurang 3 itu kita misalkan dengan A, dan mutlak X dikurang B itu kita misalkan dengan B. Kita masukkan ke rumus dan didapatlah hasilnya X sama dengan 11/3 dan X sama dengan negatif 5. Nah, kita ingin membuat garis bilangan. Bagaimana sih cara membuat garis bilangan tersebut? Kita misalkan seperti ini. Kita buat garis bilangan. Terus kita lihat koefisien masing-masing dari persamaan. Seperti yang kita tahu, koefisien dari masing-masing persamaan 3X dikurang 11 dan X-8 itu adalah sama-sama positif koefisiennya. Maka tanda yang kita ambil adalah positif semua, atau hasilnya itu positif semua. Terus kita lihat lagi tandanya itu lebih dari atau kurang dari. Kalau lebih dari, maka hasilnya itu arahnya itu adalah ke positif. Nah, terus untuk menentukannya itu secara bergiliran, yaitu ketika positif maka negatif, terus positif lagi, dan sesuai kata ibu tadi yang kita cari adalah nilainya yang arahnya positif. Dan untuk meletakkan angkanya itu sesuai dengan yang positif dan yang negatif. Seperti yang kita tahu, positif letakkan di kanan dan yang negatif letaknya di kiri. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2X dikurang 3 lebih dari mutlak X dikurang 8 adalah X kurang dari 5, negatif 5, dan X lebih dari 11/3, di mana X itu adalah anggota bilangan real. Terus kita masuk ke penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Apakah kalian tahu bagaimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Sebenarnya cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak itu sama dengan halnya persamaan nilai mutlak. Bentuk penyelesaian yang pertama adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Contohnya seperti ini, ketika diberikan mutlak X kurang dari 3, maka penyelesaiannya adalah sesuai dengan bentuk yang pertama tadi, yaitu X kurang dari 3 atau X lebih dari negatif 3. Dan adapun tandanya atau menggunakan garis bilangan itu adalah, kita kan hanya bisa dilihat tanda atau grafiknya seperti ini, atau bisa juga terlihat dengan menggunakan garis bilangan seperti ini ya. Terus cara yang kedua adalah menggunakan grafik. Bagaimana sih cara menggunakan grafik itu? Nah, cara menggunakan grafik ini digunakan dengan memisahkan ruas kiri pertidaksamaan sebagai fungsi pertama, yaitu sama dengan F1X, dan ruas kanan pertidaksamaan sebagai fungsi kedua, yaitu Y sama dengan F2X. Penyelesaian F1X kurang dari F2X adalah nilai-nilai X yang membuat grafik fungsi Y F1X berada di bawah grafik fungsi Y sama dengan F2X. Bisa dilihat gambar grafiknya seperti ini. Grafik Y1 sama dengan mutlak X dikurang 2 terletak di bawah Y1. Y2 sama dengan 3 untuk nilai X-nya itu negatif 1 kurang dari atau sama dengan X dan kurang dari atau sama dengan 5. Jadi penyelesaian dari mutlak X dikurang 2 kurang dari atau sama dengan 3 adalah negatif 1 kurang dari atau sama dengan
X dan kurang dari atau sama dengan 5. Terus yang kedua adalah grafik Y1 sama dengan mutlak X dikurang 1 terletak di atas Y2. Di atas Y2 sama dengan 3. Untuk nilai X-nya kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau X kurang dari 5. Jadi penyelesaian mutlak X dikurang 2 lebih dari atau sama dengan 3 adalah X kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau X lebih dari atau sama dengan 5. Terus cara yang ketiga adalah menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Pada definisi nilai mutlak sebagai jarak, bentuk mutlak X dikurang Y dapat dibaca dengan jarak X dari Y, sedangkan bentuk mutlak Y dikurang X dibaca jarak Y dari X. Adapun bentuk mutlak X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 3 dibaca dari jarak X dari 2 adalah kurang dari 3. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Nah, menggunakan garis bilangan tadi, tampak bilangan-bilangan yang berjarak kurang dari atau sama dengan 3 satuan dari 2 terletak pada interval negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Maka penyelesaian persamaan mutlak X dikurang 2 kurang dari atau sama dengan 3 adalah negatif 1 kurang dari atau sama dengan X dan kurang dari atau sama dengan 5. Terus kita masuk ke cara yang keempat, yaitu menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Sama halnya dengan persamaan nilai mutlak, yaitu cara mengkuadratkan kedua ruas hanya boleh digunakan jika kedua ruas bernilai positif. Bisa dilihat seperti ini dan gambarnya juga seperti ini. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian sudah paham? Semoga kalian paham semua ya. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa tanyakan saja ya ke Ibu. Nah, perhatikan masalah berikut ini. Pada mobil-mobil baru, angka kilometer pastinya tergantung bagaimana mobil itu digunakan. Apakah sering digunakan untuk perjalanan jarak jauh, ataukah hanya digunakan perjalanan jarak dekat saja. Untuk suatu merek mobil tertentu, angka kilometer per liternya berkisar di antara 2,8 kurang dari atau lebih dari 12 km per liternya. Terus bagaimana sih jangkauan dari angka kilometer per liter dari mobil tersebut? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita misalkan X-nya itu adalah angka kilometer per liternya. Terus sedangkan selisih X dan 12 tidak lebih dari 2,8 atau dapat kita tuliskan seperti ini. Mutlak X dikurang 12 kurang dari atau sama dengan 2,8. Nah, kita dapat menyelesaikan itu menggunakan bentuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu dimana ketika mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka penyelesaiannya adalah negatif A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. A-nya itu adalah negatif 2,8. Dan X-nya adalah X dikurang 12. Terus kita masukkan ke bentuk persamaan tadi, yaitu dimana A-nya adalah negatif 2,8 kurang dari atau sama dengan X dikurang 12 kurang dari atau sama dengan 2,8. Terus semua ruas kita tambahkan dengan 12 dan didapatlah 9,2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 14,8. Sehingga jangkauan dari angka kilometer per liter mobil tersebut adalah 9,2 km per liter sampai dengan 14,8 km per liter. Catatan yang sangat penting untuk kalian. Jika dalam sebuah masalah memuat kata atau seperti kurang dari, tidak lebih dari atau tidak kurang dari, maka kata-kata itu merupakan indikasi bahwa masalah tersebut berkaitan dengan model matematika yang berbentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Dari contoh permasalahan tadi, apakah kalian sudah paham? Oke, kalau kalian sudah paham, kita masuk ke kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang pertidaksamaan nilai mutlak, yang mana pertidaksamaan itu memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak.
Terus, bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah ketika mutlak AX plus B kurang dari C, maka penyelesaiannya adalah negatif C kurang dari AX plus B kurang dari C. Itu juga berlaku untuk tanda kurang dari atau sama dengan. Terus untuk bentuk yang kedua adalah ketika mutlak AX plus B lebih dari C, maka penyelesaiannya adalah AX plus B kurang dari negatif C atau AX plus B lebih dari C. Itu juga berlaku untuk tanda lebih dari atau sama dengan. Terus untuk bentuk yang ketiga adalah ketika kuadrat mutlak A lebih dari kuadrat mutlak B, maka penyelesaiannya adalah A plus B dikali dengan A negatif B lebih dari 0. Itu juga berlaku untuk tanda lebih dari atau sama dengan. Terus bagaimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Nah, cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak itu ada 4 cara. Yang pertama adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua menggunakan grafik. Yang ketiga menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Yang keempat adalah menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, dari pembelajaran hari ini semoga bermanfaat ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian ya pembelajaran Ibu pada hari ini. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kerjakan latihan ini ya. Kerjakan dengan sebaik mungkin.